Hai, welcome back with me Cika. Di video kali ini aku mau melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan radikalisme. Cuma karena definisi dari radikalisme itu sendiri udah aku share di video sebelumnya, jadi aku nggak akan bahas lagi apa yang dimaksud dengan radikalisme. Dan di video kali ini aku mau fokus terkait dengan radikalisme itu sendiri dan tanda-tanda apa sih seseorang bisa terlihat jika seseorang itu terpapar pengaruh dari radikalisme, dan langkah apa aja yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekatnya untuk dia kembali lagi ke kita gitu. Oke, let's get started. Seringkali pasti ya kita menemukan postingan seseorang gitu maupun DM yang cenderung dia menyudutkan satu golongan tertentu. Satu golongan di sini mungkin ormas gitu ya, atau kelompok, dan cenderung kita di-approach untuk diajak untuk mengikuti golongan dengan pendekatan salah satunya adalah agama. Nah, jika sering, berarti kita harus waspada dari ancaman-ancaman yang mungkin saja muncul atas pendekatan yang mereka, para pencari mangsa atau para pengikut itu untuk meng-approach kita gitu. Kita harus waspada, dan ada beberapa cara untuk menghentikan pesan-pesan radikal yang mereka kirimkan ke kita, yang bisa aku share ke kalian itu. Yang pertama adalah kenali mereka, pelajari siapa mereka dan seperti apa circle pertemanannya. Dan mereka yang aku maksud di sini adalah mereka yang menyebarkan pesan-pesan ke arah radikal dan ekstremis ya, bukan teman-teman kita. Jadi memang pasti kan ada gitu mereka yang nge-share kita terkait dengan hal-hal yang berbau-bau radikal gitu, dan kita memang patut mewaspadainya dan kita harus tahu circle-nya seperti apa. Yang kedua adalah blok semua komunikasi yang mereka coba arahkan ke kita. Bisa blok WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan kontak-kontak pribadinya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa terpapar gitu loh kalau memang komunikasi itu udah satu arah aja dia ke kita gitu dan sudah kita blok. Dan jika memang ini berdasar dari kelompok, ya waspada aja terkait dengan kelompok-kelompok apa aja yang mengarah ke radikal. Jadi kita perlu juga ikut diskusi grup yang bisa anti radikal dan anti teroris kayak gitu. Yang ketiga, untuk memperkuat self defense, kita perlu juga diskusi terkait dengan hal ini dan melaporkan ini ke orang tua kita dan pemuka agama atau pihak-pihak yang terkait sama case ini yang sedang kita hadapi. Bisa di lingkungan keluarga kita terdekat dan lingkungan terbesar, yaitu masyarakat. Yang keempat, jika memang informasi atau pesan ini semakin menggila, kita ngerasa diteror kayak gitu, better kalau kita juga mulai laporkan ini ke pihak yang berwenang ya, misalnya kepolisian kayak gitu, untuk bisa menyelesaikan case ini secara menyeluruh kayak gitu. Dan bisa juga dengan diskusi dengan masyarakat, itu penting banget gitu. Yang kelima, jika terindikasi pesan ini mengarah kepada kekerasan, laporkan kepada pihak keamanan dan kepolisian setempat. Jadi kalau memang udah benar-benar mengarah nih, lo kalau misalkan nggak ikut kelompok gue bakalan gini, ya udah laporin aja pesan itu sebagai bukti, evidence gitu. Nah, setelah kita tahu, barusan aku share ke kalian bagaimana kita menangkal pesan-pesan yang cenderung meneror kita juga perlu waspada dan lebih tahu gitu jika memang ada di sekitar kita ternyata teman-teman kita yang sudah terpapar paham radikal ini. Jadi aku mau share ada beberapa yang perlu kalian tahu, dan bagaimana sih kita bisa mendeteksi seseorang ternyata terpapar paham radikalisme terorisme yang berbahaya ini. Yang pertama yang aku mau share adalah dia cenderung antisosial, dan perubahan ini terlihat secara signifikan atau kita bilang drastis lah ya perubahannya, dan lebih banyak mengurung diri atau mengasingkan diri, dan tidak suka pada keramaian dan tidak suka bergaul dengan umumnya orang sebayanya, dan dia lebih cenderung menutup diri, introvert gitu. Dan better kalau kita ajak dia bicara eye to eye, terus hati ke hati, apa sih sebenarnya yang dia sedang rasakan, apa yang sedang dia approach. Kita bisa ajak dia diskusi supaya dia nggak ngerasa terasingkan. Yang kedua, cenderung aktif melawan kegiatan mandiri melalui media sosialnya dan tidak ingin orang lain tahu aktivitas di dunia mayanya.
dia surfing apapun kita nggak tahu. Bahkan setiap postingannya merujuk kepada ujaran-ujaran provokatif dan radikal. Sebaiknya kita nggak ikut nge-share postingan dia, dan ajak dia untuk masuk ke forum-forum diskusi anti radikal kayak gitu. Yang ketiga, menghabiskan waktu dengan komunitas tertentu dan sifatnya rahasia, dan biasanya nih ya, mereka itu membutuhkan intensitas yang cukup sering, karena untuk melakukan brainwashing terkait dengan pemahaman radikalisme ini perlu bertahap dan perlu sering banget gitu loh untuk ketemu. Jadi kita kalau memang menemukan seperti itu, kita ajak dia lebih mengenal diri sendiri, keluarga, dan hal-hal terdekat yang ada di kehidupan dia, biar fokus dia mengarah ke family bonding kayak gitu. Yang keempat, mengalami perubahan secara emosional. Nah, perubahan sikap secara emosional ini akan terlihat ketika dia lebih provokatif ya, atau lebih cenderung memandang ke satu hal itu seperti dia yang paling benar kayak gitu. Bidang-bidang yang sering dia diskusikan biasanya politik dan agama, dan dia sering temperamen kalau kita ajak bicara terkait dengan agama dan politik. Yang kelima, mengungkapkan kecurigaan dan kritik berlebihan terhadap praktek yang terjadi di masyarakat umum gitu. Misalnya dia mengkritik pemerintah, apa yang ada di pemerintah kayak gitu, dan menyalahkan ajaran kelompok tertentu yang menganggap dia adalah kelompok yang paling benar. Yang keenam, beberapa tahun terakhir menunjukkan shifting image atau perubahan perilaku, sikap, dan cara berpenampilan juga. Dari sisi perubahan sikap nih, mereka sering membuat ujaran-ujaran yang tidak tersirat, namun seolah-olah mengajak kita kepada tindakan-tindakan ke arah radikalisme, terorisme di media sosial, dan cenderung membuat postingan akan keinginannya untuk ke surga dengan jalan yang dia katakan sebagai mulia dan semakin dekat dengan keluarga. Yang dari segi penampilan ini aku lihat waktu itu pelaku terorisme di Tamrin itu kan dia pakai gaya yang sangat casual ya, beda banget dengan yang terdahulu yang lebih agamis, menunjukkan sisi keagamisannya, dan sekarang shifting image itu menjadi lebih sporty. Jadi bisa aja sih dia akan merubah penampilannya secara sempurna biar lebih kelihatan totalitas aja gitu perubahannya, dan signifikan dan sering berubah-ubah gitu. Dan dari hal-hal yang aku sebutkan tadi, sebenarnya yang bisa menyelesaikan atau meredam atas penyebaran paham radikal terorisme ini sebenarnya adalah persatuan sih, persaudaraan dan pertemanan yang saling menebar manfaat dan semangat positif, itu yang bisa menyatukan. Oke, itu tadi bahwa seseorang mungkin terpapar ya radikalisme, dan kita sebagai temannya harus berbuat apa sih gitu. Untuk self defense kita juga harus bagaimana. Ada 4 tips yang aku bakalan share ke kalian saat ini dari hasil bacaan aku dan penelitian aku di penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada saat aku penelitian kemarin. Yang pertama, tanamkan keyakinan diri bahwa kekerasan merupakan tindakan yang tercela, bertentangan dengan norma yang berlaku, bahkan agama sekalipun, karena sejatinya agama apapun mengajarkan kebaikan, bukan kekerasan. Yang kedua, pertahanan yang paling efektif adalah pertahanan sendiri atau self defense, dan kita perlu yakin bahwa kekerasan is not our thing and we are not passionate about it. Yang ketiga, benteng yang terkuat selain self defense adalah agama. Jadi pemahaman agama yang menyeluruh dan yang kita dapatkan dari belajar agama itu perlu kita pelajari secara menyeluruh dengan orang yang tepat gitu, supaya pemahaman agama kita juga nggak setengah-setengah atau kita salah artikan gitu, karena terkadang agama ini an ultimate way untuk kembali kepada ketaatan dan kebaikan Tuhan. Yang keempat, melaporkan keanehan atau kejadian apapun yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme kepada orang tua, pemuka agama, dan adat setempat untuk segera ditindak tegas. Jadi harus ada kerjasama ya gitu.
Sekarang kalian udah tahu kan ciri-ciri orang terpapar radikal itu seperti apa dan bagaimana untuk menyikapi hal ini dari video ini? Udah? Good. Thank you kalian udah nonton video ini. Dengan kalian menonton video ini berarti kalian udah mulai aware bagaimana kalian bisa menangkal radikalisme dan terorisme di lingkungan sehari-hari kita. Dan jangan lupa share video ini kalau video ini bermanfaat buat orang di sekitar juga biar aware. Jangan lupa subscribe juga biar aku semangat sharing video yang lainnya terkait dengan terorisme dan radikalisme. Thank you for watching. Goodbye.